perlu saya infokan sekaligus sebagai disclaimer bahwa saya tidak pernah tertarik dan tidak mau mengutak-atik agama dan iman orang lain, apalagi menghina dan menista agama orang lain. Tetapi saya hanya tergerak untuk menanggapi setiap orang yang selalu membahas Alkitab, padahal orang tersebut bukan Kristiani, dan menanggapi orang-orang yang mengutak-atik Alkitab, memutarbalik kebenaran Alkitab, menista dan menghina agama dan Tuhan kami Yesus Mesihu atau Yesus Kristus. Dalam tanggapan tersebut, sesuai kode etik jurnalistik dan sesuai perintah firman Allah dalam kitab yang saya imani, 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16, ibaratnya saya membela diri karena diejek, dihina, dianiaya, dihajar. Nah, pada saat saya membela diri, ya ternyata ada orang yang tersakiti, terluka, bahkan ada yang babak belur. Maka saya tidak dapat disalahkan, sebab hal itu terjadi adalah saat saya membela diri, saat saya mempertahankan, sekali lagi mempertahankan diri dari hinaan, aniayaan, dan hajaran tersebut. Dan terlebih saya hanya melaksanakan tanggung jawab saya sesuai firman Allah seperti yang saya sebut tadi. Karena itu, kalau tidak mau dicubit, jangan suka mencubit. Kalau tidak mau disenggol, ya jangan suka menyenggol. Paham kan? Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Dan yang kedua, ada beberapa apologet dari Islam yang mencampuri, ya sekali lagi suka mencampuri dan selalu menafsirkan Alkitab sesuai maunya, lepas konteks untuk membenarkan imannya. Itu yang mereka klaim di mana-mana sesuai data, sesuai Alkitab atau sesuai Bible. Padahal mereka tafsirkan semau mereka. Mereka tafsirkan lepas konteks. Bahkan mereka tafsir comot ayat sana, comot ayat sini, lalu digabung bagaikan gado-gado. Mereka bilang selama lain menggunakan term atau istilah-istilah yang mereka klaim dari Al-Quran di dalam Alkitab atau Bible, maka selama itu pula mereka akan terus mengupas dan mereka pakai istilah menelanjangi Alkitab karena mereka berpikir bahwa mereka ini adalah ahli, bahkan merasa diri lebih ahli dari orang Kristiani, lebih ahli dari ahli bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Yunani. Dalam hal ini saya kasih contoh kali ini yang mereka ributkan soal terminologi Allah yang bagi mereka itu adalah nama Sang Pencipta. Mereka bilang nama itu harus dikeluarkan dari Alkitab lain dan orang Kristiani tidak boleh, sekali lagi tidak boleh gunakan, sebab itu adalah nama Sang Pencipta dalam kitab suci mereka. Ya tentu saja kita menghormati pendapat mereka tersebut dan itu adalah tentu hak mereka. Namun demikian, kita perlu tegaskan bahwa satu, sebutan Allah bagi orang pagan Arab setahu saya jauh sebelum Islam sudah menggunakannya untuk sesembahan mereka. Yang kedua, umat Kristiani mula-mula yang dikenal saat ini Ortodoks, khususnya
Ortodoks Suryani sudah menggunakan sebutan atau terminologi Allah untuk Sang Pencipta yang melakukan perbuatan-perbuatan besar pada abad ke-1 tahun 33 Masehi pada peristiwa Pentakosta, di mana orang Arab hadir dan mendengar para rasul tersebut mengatakan Allah sesuai bahasa yang mereka pahami sebagai orang Arab. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 13, khususnya ayat 8 dan 11. Bandingkan dengan Quran dan Islam, baru menyebut dan menggunakan Allah pada abad ke-7 tahun 671 Masehi. Koreksi saya jika salah tahunnya. Ketiga, perlu juga saya infokan bahwa kata Arab Allah itu berasal dari Aramaik, yakni bahasa yang digunakan Yesus Mesihu sepanjang hidupnya di dunia ini. Aloho atau Allaha secara skrip atau teks, Allaha Aramaik jadi Allah dalam bahasa Arab, tetapi secara oral atau pelafasan Aloho Aramaik jadi Allah atau Allah. Jadi original PB atau Perjanjian Baru adalah Aramaik, atau paling tidak Al-Injil Matius sudah menggunakan kata Allaha atau Aloho menjadi Allah atau Allah atau Allah dalam Kristiani Arab, sebagaimana dalam peristiwa Pentakosta yang saya sebut tadi. Ketiga, Allaha Aloho dalam bahasa yang digunakan Yesus Mesihu Aramaik ini diterjemahkan dalam Perjanjian Baru Yunani Theos. Keempat, jadi Allaha atau Aloho Aramaik itu sama dengan Allah atau Allah Arab Kristiani dan sama dengan Theos Yunani. Dengan demikian, Yesus Mesihu itu adalah anak Allaha, anak Aloho, sama dengan anak Allah atau anak Allah, dan sama dengan anak Theos, yang bermakna Yesus Mesihu itu adalah Sang Kalimatullah, Sang Firman Aloho atau Sang Firman Allah, yang adalah Allaha atau Aloho atau Allah atau Theos. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kelima, dengan demikian tidak ada seorang pun yang berhak untuk mencampuri apalagi menyuruh-nyuruh supaya lain harus menggunakan kata Theos dan anak Theos, seolah-olah kekristianian itu adalah Yunani saja. Sebab faktanya Alkitab Perjanjian Baru itu original teksnya dari sejak awal adalah Aramaik dan Yunani. Bahkan Perjanjian Lama sendiri juga original teksnya adalah Ibrani dan Aramaik. Keenam, demikian juga kekristianian itu sejak awal sudah menggunakan multi language, paling tidak Aramaik, Yunani, dan Arab. Kedelapan, sekedar informasi, istilah Bismillah atau Arab itu adalah lebih dulu ada dalam Alkitab daripada ada dalam kitab suci lain. Nanti saya ulas tersendiri. Sebagai catatan, ya, perlu diketahui Aramaik itu adalah induk dari bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Demikian sebagai pertanggungjawaban saya sebagai pengikut Mesihu atau pengikut Kristus sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Shalom. Aloho memberkati kita semua. Amin.